dalam kita bergaul di wihara di mana ada para biku khususnya. Dalam pergaulan itu perlu ada kepatutan, seperti halnya kita bergaul di masyarakat pada umumnya. Pergaulan yang patut itu adalah pergaulan yang manis, yaitu cara bergaul yang tidak terlalu renggang, tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak terlalu dekat. Ini berlaku untuk kedua belah pihaknya, baik bagi pihak yang bergaul dengan para bikunya, termasuk pihak biku-bikunya sendiri. Ini disebut dengan bergaul yang manis. Soalnya keduanya masih bergantung juga kepada satu sama lain. Berumah tangga bergantung pada para biku dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan. Dan kata kebajikan di sini tidak melulu pada kegiatan berdana makanan atau berdana barang keperluan saja. Banyak hal dalam bentuk diskusi dharma, dalam bentuk pembabaran dharma, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dari pihak bikunya juga bergantung pada berumah tangga untuk urusan-urusan secara lahiriah hidup, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, termasuk sesekali diberi, ya tidak dibutuhkan sih, diberi kenyamanan yang bersifat luxury. Ya semuanya itu sebagai tumpahan rasa penghargaan, rasa kesalutan, rasa senang, termasuk juga mungkin rasa terima kasih. Dan itu semua dalam cakupan pergaulan yang manis. Masing-masing perlu memberikan penghargaan kepada satu sama lain. Di sisi para bikunya sendiri juga mesti memberikan penghargaan kepada para perumah tangga yang itu juga tercantum dalam tata aturan kebikuan. Nah, bagaimana seorang biku juga mesti menghargai para perumah tangga, terkhususkan mereka yang menjadi penyokong-penyokong. Sehingga kalau keduanya saling menghargai, demikian rupa saling ada rasa salut, itu disebut dengan pergaulan yang manis. Dan itu akan menjadi menyenangkan dan bertahan lama. Hal yang Jang Buddha ingatkan juga bahwa para biku siswa beliau itu adalah orang-orang yang, ya kalau istilah lokalnya itu malati. Siapa tahu istilah malati? Bukan melati ya. Malati itu apa?
harus diperlakukan dengan baik. Kalau tidak, bisa mencelakai diri sendiri. Nah, gitu. Seperti orang tua, itu adalah sosok yang malati. Harus diperlakukan dengan baik. Kalau tidak, bisa mencelakai diri sendiri. Itu namanya malati. Nah, para biku juga disebut sebagai orang-orang yang malati. Bisa membawa kerusakan bagi diri. Ini adalah pengingatan oleh Sang Buddha. Yaitu apabila berlaku buruk terhadap biku, dan biku itu adalah sebagai simbol pembabaran dharma, simbol ajaran Sang Buddha. Oleh karena salah satunya juga dari para biku inilah dharma itu bisa terkumandang. Sehingga kalau sudah bersikap buruk kepada biku, kemungkinan untuk mendengar dharma, untuk menghargai dharma, itu juga akan tidak ada. Kalau penghargaan pada dharma sudah tidak ada, bagaimana beranjak untuk berpraktik atau melakukan hal-hal yang lebih serius, lebih mendalam lagi dengan kaitannya pencapaian-pencapaian dalam ajaran Sang Guru Agung. Ini menjadi tidak memungkinkan, dan itu yang disebut dengan bahaya yang besar. Rasa salut, penghargaan, apalagi rasa tahu terima kasih, budi jasa, sehingga ya pegang peranan yang penting dalam pergaulan di sini. Jadi memperlakukan dengan baik, soalnya sebagai sosok-sosok yang malati, nggak tahu mau diterjemahkan bagaimana malati. Ini dipercontohkan tiga hal. Pertama itu adalah api hutan. Jangan meremehkan api hutan. Nah, belakangan di Hawaii, barusan ya, di Kanada, ribuan hektar, ratusan ribu hektar. Di Hawaii sudah 100 lebih meninggal. Di Spanyol juga ya. Jangan meremehkan api hutan. Api hutan yang sudah ada bekas hitamnya, jejak hitamnya. Jangan remehkan api hutan yang sudah ada jejak hitamnya. Jadi kalau ada api di hutan, sudah bergeser, jadi sudah ada jejak hitamnya, jangan sampai diremehkan. Enggak apa-apa, nanti akan padam. Jangan diremehkan. Itu bisa tidak karu-karuan. Jadi lekas dikemas sedemikian rupa. Kalau masih digunakan, ya dijaga dengan baik. Kalau sudah tidak digunakan, lekas dipadam. Dipadamkan. Itu yang pertama. Ya, perumpamaan. Bagaikan api hutan yang sudah ada bekas hitamnya. Yang kedua adalah alagada. Alagada itu ular berbisa. Ularnya meskipun kecil, jangan diremehkan. Ular anak-anak. Oh, ini ular anak-anak.
Kalaupun ular anak-anak, ular kecil jangan meremehkan. Itu bisanya itu mampu membuat orang melayang nyawanya. Kalaupun tidak melayang nyawanya juga terjadi celaka pada tubuhnya. Harus dipotong kakinya, harus dipotong anggota tubuhnya. Atau ada kelainan-kelainan lain terkait dengan dampak digigit ular berbisa itu. Meskipun ularnya ya yang menggigit masih kecil. Jadi terhadap ular berbisa kalaupun kecil, tidak meremehkan, tidak menganggap enteng, yaitu menghargai keberadaannya. Contoh berikutnya adalah seorang raja yang usianya meskipun masih muda. Raja itu tidak harus usianya 50, 60 begitu ya. Raja itu mungkin usianya baru 7 tahun. Mungkin usianya baru belasan tahun. Itu terjadi karena ayahnya yang sebagai raja itu meninggal dunia. Dia sebagai putra mahkota, kemudian dinobatkan menjadi raja. Begitu ya. Nah, jadi raja itu memungkinkan usianya masih sangat muda. Tetapi meskipun sangat muda, tidak boleh setiap orang itu meremehkan, oh masih anak-anak, oh baru anak-anak. Raja meskipun masih muda, itu bisa tunjuk dan itu sebagai hukum. Apa yang raja katakan itu adalah hukum dan harus dilaksanakan oleh rakyatnya semuanya, oleh perdana menterinya, oleh panglima perangnya semuanya. Jadi meskipun muda, tidak semestinya untuk diremehkan. Nah itu 3 contoh terkait dengan satu api hutan, terkait dengan ular berbisa, terkait dengan raja muda. Demikian pula satu lagi adalah biku muda. Nah, Sang Buddha mengajarkan untuk tidak meremehkan meskipun bikunya itu masih muda. Oh, baru ditabis di Upasampada beberapa hari yang lalu. Oh, biku baru. Tidak semestinya meremehkan, mengecilkan, meringankan, mengentengkan. Meskipun bikunya itu muda, biku baru, nah tidak semestinya orang itu meremehkan. Nah itu adalah satu setnya 4 hal yang seseorang tidak mestinya untuk memandang rendah, memandang enteng. Nah itu adalah bagaimana kita diingatkan oleh Sang Buddha agar dalam hidup ini punya alur yang lurus, yang tepat, yang benar, sehingga bisa mencapai tujuan ideal sebagaimana kita menginginkan, dan pencapaiannya pun masih bergantung pada masing-masing punya kekuatan, kemampuan. Bagaimanapun punya arahan-arahan yang sudah ada tanda-tanda benar, setidaknya sudah ada tanda baik, yaitu mau berkenan datang ke wihara. Nah, itu sudah luar biasa. Setidaknya mau mendengar dharma. Ya. Setidaknya mau berdana makanan. Soalnya untuk berdana makanan lebih mudah daripada mendengar dharma ya.
Kalau ada pengumuman siang hari ada acara mendengar dharma, cari 5 orang datang susah. Ini kalau mau ada acara dana makan ya, berbondong-bondong datang. Termasuk juga yang lalu itu ada peletakan batu pertama. Siapa yang pesan batu untuk diletakkan? Satu batu ya itu bagi itu yang berdana kurang lebihnya sekian ribu rupiah. Ya katakan saja misalnya 500.000 rupiah. Terus ada juga ada buku yang bisa diambil dengan berdana untuk urusan pembangunan wihara itu 100.000 saja. Ternyata yang milih dana batu lebih banyak. Yang milih dana batu ya sampai ribuan orang. Batunya juga tidak dibawa pulang. Kalaupun dibawa pulang juga mau diapakan juga. Yang berdana buku itu mestinya bukunya bermanfaat dan dibawa pulang gitu ya. Dibawa pulang untuk dimiliki, untuk dibaca juga terlebih. Nah, tapi yang berdana ya untuk ini dengan mendapat buku itu jauh lebih sedikit dibandingkan dana untuk meletakkan batu. Nah itu di luar konteks melebar. Nah, tapi bagaimanapun itu adalah tanda-tanda alur yang baik, alur yang mendatangkan manfaat yang besar di depan sana. Anumodana ya, ada ibu bapak, saudara, adik-adik semuanya. Sapitiyo wiwan